Sebelum apa? Kita tanya dulu. Mengapa objek kemajuan kebudayaan hanya itu? Ya kok mau kuitok? Padahal kita dikatakan apa? Bukankah kebudayaan itu sangat luas cakupannya? Berikan jawaban Anda. Budaya itu orang kesenian tahu. Budayaan bukan hanya bahasa tahu. Jawaban saya adalah karena budaya tidak lepas dari sejarah, maka disebut objek kemajuan kebudayaan di dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden, jadi legislatif dan eksekutif tadi. Ada pemikiran, mengapa objek kemajuan kebudayaan kan dibikin ada 9 tadi? Jawaban saya tidak lepas dari sejarah. Sejarah bangsa Indonesia yang begitu panjang telah penentu dan membentuk budaya kita sekarang dan masa mendatang. Di dalam sejarah bangsa, budaya bangsa besar Indonesia itu adalah sejarah dan budaya tiap daerah. Itu materi yang pertama. Sekarang masuk materi yang kedua. Sejarah Jawa Timur dan budaya ini kuncinya. Suku bangsa Jawa, Jawa Timur itu bangsa Jawa. Sopo bangsa Jawa itu? Menurut sejarah peradaban dari sejak awal dunia ini sampai penyebaran manusia di seluruh penjuru mata air. Jadi dimulai zaman Nabi Nuh dulu ya, kalau secara agama. Bangsa Jawa itu termasuk suku bangsa Austronesia yang memakai bahasa Austronesia. Ada suku bahasa lagi. Turunannya suku bahasa Austronesia itu Melayu Polinesia. Tapi secara besar Austronesia itu yang Melayu Polinesia itu adalah suku bangsa di Asia, Oseania, Afrika yang memakai bahasa-bahasa dari keluarga Austronesia. Penampilannya serupa seperti kulit berwarna muda sampai coklat dengan rambut lurus, keriting dan bergelombang. Bahasa Jawa kuno, Jawa Timur, Jawa kuno, masuk rumpun bahasa kepulauan Austronesia dipengaruhi 50%-nya bahasa Sanskerta. Ini oleh peneliti Barat dikatakan bahasa Sanskerta masuk rumpun bahasa daratan benua Indo-Eropa. Tapi ada perdebatan, tidak, justru dari Nusantara, karena banyak orang Nusantara bisa bahasa Sanskerta, sementara yang India sana yang bisa bahasa Sanskerta hanya kaum Brahmana, dan sekarang hanya tinggal sekian ribu saja pemakainya. Sementara di Indonesia hampir semua orang memakai nama dan bisa menggunakan bahasa Sanskerta. Sumber bahasa Sanskerta di India paling tua tahun 500 sebelum Masehi. Tapi di Indonesia sebelum itu sudah ada pusat bahasa Sanskerta di Sumatera. Dharmapalatu, Dharmasada, Swarnadwipa, Dharma, semuanya itu di Sumatera sudah mengajarkan bahasa Sanskerta. Dan orang yang belajar bahasa Sanskerta itu kembali ke India, ke Tibet, mereka mendirikan pusat di sana. Makanya sekarang orang lokal di India mengatakan bahasa Sanskerta sudah punah dan tidak ada, tetapi tetap diklaim mereka pusat Sanskerta, walaupun hanya sedikit penggunanya. Oke, kita lepaskan perdebatannya. Kita mencari jati diri kita, orang Jawa Timur. Kitab Ramayana Empu Walmiki tahun 500 sebelum Masehi di India mengatakan Jawa sudah memiliki organisasi pemerintah sebelum
Aji Saka jauh sebelumnya, tahun 78 Masehi. Catatan Cina mengatakan kerajaan Jawa didirikan pada 65 sebelum Masehi, tahun 65. Sementara Aji Saka sesudah itu, jauh sudah itu. Jadi di Jawa sudah ada kerajaan sebelum Aji Saka dikenal. Kitab Aji Saka itu adalah ketika kerajaan-kerajaan Jawa didatangi oleh orang India, Hindu. Ceritanya masih ingat Bapak Ibu? Dewoto Cengkar kalah perang oleh Aji Saka, sehingga ada kerajaan baru. Itu masa India Hindu berkuasa di tanah Jawa. Sejak kecil kita mendengar cerita itu, seolah-olah Dewoto Cengkar itu buto sing jahate apa. Dan Aji Saka itu sakti mandraguna, orang mulia, mengalahkan Saka. Pengertian ini dibongkar ketika kita dewasa sekarang, bahwa sebetulnya Dewoto Cengkar itu mewakili nenek moyang asli kita sebelum Hindu datang, India datang. Itulah kisah India masuk ke Jawa. Sesudah itu kerajaan Jawa terbelah menjadi dua, masa belum Hinduisme dan setelah tradisi Hindu. Sejak 78 Masehi. Sementara Prasasti Dinoyo abad ke-8 di Kanjuruhan Malang itu sudah ada kerajaan. Saat itu abad 8 itu Jawa Timur itu tidak ada apa-apanya dalam sejarah, hanya merupakan pinggiran dari kerajaan-kerajaan Medang, Mataram, Hindu kuno di Jawa Tengah. Tapi sebelum muncul kerajaan Medang di Jawa Timur sudah ada namanya kerajaan Kanjuruhan. Maka kita ingat di Malang itu ada Universitas Kanjuruhan. Prasasti Sukabumi tahun 804 Masehi. Di Kediri itu awal bahasa Jawa kuno. Bentuk terawal bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu apa? Ya bahasa Austronesia tadi, yang mulai dari Taiwan, Formosa sampai Hawaii. Kita satu rukun dengan Filipina, Malaysia, Madagaskar, Papua, kepulauan di Pasifik sampai Hawaii. Itu bahasa Austronesia. Bahasa Sanskerta itu tidak dari kepulauan, tetapi dari benua Asia atau India. Nah, bahasa Jawa kuno itu yang dimiliki oleh orang Jawa, termasuk Jawa Timur, asalnya bahasa Austronesia itu. Dan 50%-nya dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta yang hanya dikuasai oleh para Brahmana, sehingga orang awam sulit untuk mengetahui, karena itu untuk acara keagamaan bahasa tingkat tinggi, bahasa Sanskerta. Bahasa Jawa kuno yang di dalam Sukabumi, Prasasti Sukabumi tahun 804. Nah, baru abad 10 Jawa Timur menjadi pusat Mataram kuno. Jadi sebelum abad 10 kebudayaan di Jawa itu berkuasanya di Jawa Tengah. Kita ingat Wangsa Salendra, Wangsa Sanjaya di Jawa Tengah. Baru sesudah ada Gunung Merapi meletus dan bencana alam, boyongan ke Jawa Timur.
kita ingat ada namanya Empu Sindok di Mataram Hindu yang Medan Jawa Timur abad sebelumnya. Baru saat ini Jawa Timur menjadi pusat kebudayaan. Sesudah itu ada Doho dan Jendolo. Doho itu Kediri, yang di sebelah selatan Sungai Beratas, yang sebelah utaranya Jenggala. Jadi di timur Jawa Dwipa megah engkau bertata, Satria Erlangga Kusumanegara. Dari engkau ku dapat budaya pusaka, Airlangga engkau hiduplah, Airlangga engkau Utara Jaya. Maharaja Airlangga itulah peletak dasar semua kebudayaan yang tersistem sempurna dan tidak melakukan upaya penetrasi penjajahan ke bangsa lain. Maka dipakai sebagai Universitas Airlangga namanya. Dia adalah menantu dari Dharma Wangsa, anak dari Empu Sindok di kerajaan Medan. Di sini sesudah zaman Airlangga pecah dua karena anaknya bertikai, ada Daha dan Jenggala. Dan di situ kita mengenal budaya Panji, akarnya dari situ. Sejarah ini harus kita tahu. Sesudah Jenggala dan Daha ada Singasari. Setelah Singasari untuk Jayakarta menyerang Kertanegara, Jayakarta dari Kediri, Singasari untuk Majapahit Kediri. Nah, di sini saudara, kita tahu struktur pemerintahan sepintas di sini. Struktur pemerintahan di Medan secara hierarkis ada pemerintahan pusat atau keraton, ada daerah atau watek atau wanita desa sesudahnya. Dari Singosari, Medan sampai Singosari pakai itu. Terus abad Singosari, pemerintahan pusat, keraton, provinsi, kebudayaan, desa. Sesudah Singosari ada Mojopahit, lebih rinci lagi. Dari pusat keraton sampai desa. Pusat, provinsi, Tumenggung, Kademangan, desa, dusun. Di bawah desa ada dusun. Kita ingat sistem pemerintahan saat ini seperti itu kelihatannya. Ada desa, ada dusun. Lantas suksesi yang kata Bayo, maka Demak berdiri, Islam masuk, Islam diteruskan dengan tajam. Sesudah itu ada peperangan antara Arya Penangsang dengan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya menang menjadi Raja Mataram yang pertama. Panembahan Senopati Ngalobo kali Fatullah Sajim Panotogomo. Di Mataram itu susunan pemerintahannya dibuat seperti zaman Majapahit, dari pusat sampai desa. Secara etnologis, sebutan Jawa Timur muncul pada zaman Mataram Islam ini. Seluruh wilayah meliputi pesisir wetan dan mancanegara wetan pedalaman Jawa Timur. Ini Jawa Timur muncul sebagai Bangwetan. Jadi dari sini kita tahu sopo pun Jawa Timur. Mulai zaman sebelum Medan sudah ada negara Kanjuruhan sebagai orang Austronesia, belum mengenal Hindu, mengenalnya masih animisme, dinamisme.
bahasanya Austronesia dengan ciri-ciri bangsa Austronesia seperti di Taiwan sampai di Hawaii. Itulah bangsa asli Jawa Timur, yaitu orang Austronesia. Dengan bahasa Austronesia banyak kemiripan antara kita dengan saudara-saudara kita di seluruh Nusantara, bahasa yang kita pakai, bahkan juga di negara-negara kepulauan. Itu kita asli Jawa Timur pertama kali. Baru kemudian masuk Hindu dengan berdirinya Kerajaan Medan dengan kisah Aji Soko yang mengalahkan Dewata Cekar. Baru kita mengenal budaya Hindu dan sistem pemerintahan Hindu yang mulai berlaku zaman Medan sampai zaman Singosari dipakai zaman Majapahit. Lantas itu dikalahkan dan muncul kerajaan Islam yang mempengaruhi tentu saja budaya. Memudahnya pusat kerajaan Hindu berarti tidak ada kekuatan politik yang mengarahkan orientasi kemapanan etika dan estetika. Tetapi pusat kerajaan bergeser kembali ke Jawa Tengah, berdiri kerajaan Islam. Memang Pajar Mataram. Jadi Jawa Timur itu mau saklenya tetap menjadi pusat kebudayaan. Pada zaman Mpu Sendok dan Mawangsa, Airlangga, kerajaan-kerajaan Majapahit, sebelum Majapahit, Gaha dan Jenggolo, Singosari, Majapahit. Sesudah itu kembali lagi. Tetapi saudara-saudara, kita tahu walaupun hanya sebentar pusat ini mampir di Jawa Timur, kekuasaan wilayah Jawa Timur ini mempengaruhi seluruh Asia Tenggara dengan kerajaan Majapahit itu. Lu bayangkan, berarti budaya Majapahit, budaya Airlangga, budaya Singosari, budaya Kediri dan Jenggolo itu ada di kita, pewarisnya di Jawa Timur ini, dan pengaruhnya sampai Asia Tenggara. Berarti Jawa Timur itu pengaruhnya luar biasa, baik sebelum Hindu maupun sesudah Hindu. Hanya ketika Mataram berkuasa kita menjadi subordinatnya Mataram. Hanya disebut sebagai provinsi atau Bangwetan. Kesenian rakyat berkembang berdasar nilai sosial kemasyarakatan dipandu kearifan budaya lokal. Karena kita itu semakin jauh dari ratu di Mataram sana, pengaruh kekuasaan terhadap budaya itu mempengaruhi estetika dan etika di dalam berkesenian. Coba sekarang kalau saya ketemu orang Jawa Tengah, pasti dikatakan budaya Jawa Timur itu lebih kasar. Tetapi sebetulnya justru ini akan kita lihat di sini ini lebih luas. Karena menyatu dengan kehidupan masyarakat. Karena kesenian berkembang berdasar sistem nilai sosial kemasyarakatan dipandu kearifan budaya lokal. Kesenian istana melebur dengan kondisi kerakyatan. Senimannya kembali ke tataran sosial kerakyatan. Seniman-seniman keraton mencoba memegang konvensi etika dan estetika keraton. Tetapi konvensi itu runtuh. Dibuktikan dengan budaya di daerah yang tidak dekat atau jauh dari jangkauan keraton pusat di Jogja dan Solo yang disebut pusat keraton Mataram sana. Ini lebih kaya. Kita akan lihat etika dan estetika kesenian tidak tetap dipegang sebagai pakem yang harus dipahami. Kita lihat tarian Jawa Timur, tembang-tembangnya, pakaiannya, wayangnya, rumahnya, kerisnya, makanannya,
berubah menjadi pola longgar dan berubah sesuai masyarakat penuturnya ruang dan zamannya. Wayang, pakaian, gabuh, karawitan, tata kriya rupa katanya. Ukirane Jawa Timur iki kok kasar kaya ngono. Bahasanya Jawa Timur iki kok ora halus kaya bahasa Keraton Yogya lan Solo. Lah omongane jangkar karo kancane dhewe. Apa maneh sing ning Surabaya ora kenal tembung panjenengan ngerti mung tembung sampeyan. Pemerintah bergeser, jaringan kekuatan politik negara lebur, batas wilayah kekuatan hukum administrasi diganti posisi strategis kondisi alam dan geografi. Muncul geobudaya, residu budaya, subkultur, manifestasi kekuatan politik yang menghegemonik kesenian telah runtuh. Maka kesenian di Jawa Timur tidak lagi mendapat dukungan politik secara utuh dari Keraton Jogja dan Solo sebagai pelaju Keraton Mataram, semakin jauh dari jangkauan kuasa negara. Cedak waktu nanging adoh ratu lah itu kesenian dan budaya Jawa Timur. Sementara Mataram Islam orientasi kesenian berbeda ideologi, etika, estetika. Komunitas kelompok adat mengembangkan kesenian berdasar tatanan ideologi, etika, dan estetika lokal. Dengan masuknya budaya Islam ini lebih-lebih lagi karena di Islam tidak mengenal kasta, sehingga kekuatan estetika dan estetika di kesenian kita menjadi lebih kuat dan menyatu kepada alam dan lingkungan sekitar, tidak menyatu dan terhegemonis subordinat dengan kekuasaan keraton. Semuanya ini menjadikan Jawa Timur kaya kesenian. Tidak heran geokultur atau budaya berdasar wilayah geografis budaya lokal Jawa Timur terdapat 5 residu budaya: Osing, Tengger, Madura, Pegalungan. Dan setelah huru hara Cina di Kartasura tahun 1743, ini bahasa yang sekarang awal itu sensitif, tapi kenyataan sejarah mengatakan seluruh wilayah utara Jawa dan seluruh Madura jatuh tangan Kompani dan Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, seluruh wilayah Bangketan dapat dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Tahun 29 pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Timur dan pendudukan Jepang, Jawa Timur pendudukan militer Jepang. Residen Bojonegoro pertama baru diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur tahun 45 bulan September. 12 Oktober 45 lahir Jawa Timur. Boyongan Surabaya, hari lahir Provinsi Jawa Timur. Itu saudara, membuat kita tahu sebetulnya siapakah saya, siapakah sebetulnya kita sebagai orang Jawa Timur. Ini diulang lagi tentang undang-undang tahun 2017 nomor 5 tadi. Nah, semua sejarah itu sangat penting supaya kita tahu bahwa objek kemajuan budaya yang akan kita tulis itu merupakan darah yang mengalir di tubuh, di urat darah ini, di pembuluh darah ini mengalir bangsa Indonesia, lantas mengalir kebudayaan Hindu, lantas mengalir kebudayaan Islam, lantas mengalir jiwa-jiwa yang merdeka sebagai insan Jawa Timur, insan Jawa Timur yang tidak terkungkung kekuasaan keraton dan pemerintahan,
insan Jawa Timur yang dekat dengan alam dan geografi lokal kita, dengan alam di Pegunungan Tengger, dengan pasir putih di Pacitan, dengan pegunungan Kapur Utara di Bojonegoro, dengan Gunung Semeru di Lumajang, Probolinggo, dengan pegunungan Dieng, pegunungan di Sungai Berantas yang membelah Jawa Timur, dengan Bengawan Solo yang meskipun mengalir dari Solo meliputi daerah-daerah panjang di sepanjang Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya sampai Selat Madura, dengan Pulau Madura yang pernah dikuasai Belanda, namun kekuatannya pada saat zaman Mataram dia berani melakukan pemberontakan kepada Kesultanan di Mataram dengan jiwa-jiwa para tokoh Madura. Pemajuan kebudayaan di dalam undang-undang tadi dikatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta, rasa, dan hasil karya masyarakat. Wah, ini supaya kita mudah mengakui. Kita semua sudah sering dengar kata-kata apa aja Sugiharto Jawa Timur seni drama tradisional ludruk wayang ketoprak wayang wong topeng dalang jemblung jan rebani masan wayang nganjuk wayang Brayo Kediri Trenggalek Tulungagung wayang Solo wayang Tengul Bojonegoro wayang Pocel Blitar Tulungagung Trenggalek wayang Begal Kasitan serta yang Purwo di seluruh wilayah Jawa Timur serta Keragan sampai alat musik gamelan pengiring ya patrok le kedokan godah terbang dan angklung seni daerah apa nih serapan sampai kepatan mikir saya itu karena jai bintang negeri sebentar merah Surabaya oh Surabaya ayo melaku neng tunjungan rapi sampai apa nih seni daerah kembang seperti umumnya kembang Jawa puisi lisan dalam bentuk kembang juga dikenal suku Madura akarte selami kenal di potong ngecil mas kemurang turmo kasmaran senomelan kangkul kembang sekose ngomongnya sebelah kalau kita senang Jepangnya selakai dan keliru gile cincang gradeng kelimuan kembang pepe mbak condro dewi opatem jari lambang gunung trimping sawi keleng mogok lan kado sabra seni apa nih? Seni kerajinan rakyat besok biasa babu barang kuningan tenon kiran gerabah itu gambatik objek kemajuan bahasa apa nih? Ada dua bahasa Jawa Madura Jawa ono osing Mataram arek Pedalengan Tenggelos Konraga Samin yang Madura ono Pangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Pangan itu dialek Sugirakapa objek kemajuan budaya Jamuran bode lompat karet lanekeret bode pakai lele cobla suweng peta umpat bentengan plecopak jamuran lompat karet neker lompat lele cobla suweng peta umpat bentengan plecopak objek olahraga silat pencaksilat patung gula tradisional di dalam bangsa kebudayaan terakhir sampai egraf gobrak sodor aduh lain-lain model-model budaya apa nih senjata tradisional perawat tradisional dan alam dan sebagainya wes sekarang ini sampun lalu kita